sebelum kerajaan berdiri di Nusantara, sebelum manusia menempati pulau-pulau ini, bahkan sebelum gunung dan laut terbentuk. Dalam kosmologi Batak kuno, alam semesta tidak muncul secara kebetulan. Ia diciptakan oleh kekuatan ilahi yang dipercaya sebagai asal mula segala kehidupan. Sosok tertinggi dalam kosmologi ini dikenal dengan nama Debata Mula. Jadi, Nabolon, Dewa Agung yang diyakini sebagai pencipta seluruh alam semesta. Dalam bahasa Batak, nama ini memiliki makna yang dalam. Debata berarti dewa, Mula jadi berarti asal mula, dan Nabolon berarti yang maha besar. Secara harfiah, Debata Mula jadi Nabolon berarti Dewa Agung yang menjadi asal mula dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Dalam cerita rakyat Batak, Debata Mula jadi Nabolon bersemayam di dunia atas, tempat para dewa mengatur keseimbangan alam semesta. Kosmologi Batak membagi alam semesta menjadi 3 lapisan besar yang saling terhubung dan menjaga keseimbangan dunia. Lapisan pertama adalah Banua Ginjang, dunia atas tempat para dewa tinggal dan mengawasi seluruh alam. Lapisan kedua adalah Banua Tongga, dunia tengah tempat manusia hidup di antara gunung, hutan, dan sungai. Sedangkan lapisan ketiga adalah Banua Toru, dunia bawah yang penuh dengan kekuatan misterius dan makhluk gaib. Menurut kepercayaan kuno masyarakat Batak, dunia telah lebih dulu dihuni oleh para dewa. Ketiga dunia ini dipercaya saling terhubung, membentuk keseimbangan antara langit, bumi, dan dunia roh. Untuk menjaga keseimbangan ini, Debata Mula jadi Nabolon, menciptakan para dewa yang bertugas mengatur berbagai bagian alam semesta. Salah satu di antaranya adalah Batara Guru, sosok yang dipercaya sebagai penguasa dunia atas. Batara Guru dipercaya memimpin para dewa dan menjaga keseimbangan dunia langit. Selain Batara Guru, terdapat pula Mangala Bulan yang dipercaya menjaga dunia tengah tempat manusia hidup. Sementara itu, Sori pada dipercaya menguasai dunia bawah yang penuh misteri. Ketiga dewa ini menjaga keseimbangan antara langit, bumi, dan dunia roh. Setelah dunia terbentuk, para dewa kemudian menciptakan manusia untuk hidup di Banua Tongga, dunia tengah. Manusia pertama dipercaya hidup di antara gunung, hutan, dan danau yang luas di tanah Sumatera. Dalam kepercayaan Batak, manusia tidak terpisah dari dunia para dewa dan roh leluhur. Setiap gunung, sungai, dan hutan dipercaya memiliki roh penjaga yang menjaga keseimbangan alam. Salah satu tempat paling suci dalam tradisi Batak adalah sebuah gunung yang berdiri di tepi Danau Toba. Gunung itu dikenal sebagai Pusuk Buhit, tempat yang diyakini sebagai titik awal kehidupan manusia Batak. Banyak masyarakat Batak percaya bahwa dari gunung inilah kisah leluhur mereka bermula. Kosmologi Batak tidak hanya hidup dalam cerita, tetapi juga dalam budaya dan tradisi masyarakatnya. Bahkan arsitektur rumah adat Batak menggambarkan struktur alam semesta yang terdiri dari 3 dunia. Bagian atap melambangkan dunia atas tempat para dewa. Ruang tengah melambangkan dunia manusia, sedangkan bagian bawah melambangkan dunia roh yang misterius. Konsep 3 dunia ini masih menjadi bagian penting dari filosofi kehidupan masyarakat Batak hingga hari ini. Kosmologi ini mengajarkan bahwa manusia hidup di antara kekuatan alam dan roh leluhur. Alam, manusia, dan dunia roh dipercaya saling terhubung dalam keseimbangan yang harus dijaga. Dalam tradisi Batak, kisah penciptaan ini menjadi bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Cerita ini bukan sekadar legenda, tetapi cara masyarakat memahami asal-usul dunia mereka. Dari dunia para dewa inilah kisah manusia Batak akan dimulai. Dan menurut tradisi Batak, kisah itu dimulai dari seorang tokoh legendaris, seorang leluhur yang dipercaya sebagai asal-usul bangsa Batak. Kisahnya akan membawa kita ke sebuah gunung suci di tepi Danau Toba. Di sanalah legenda tentang asal-usul orang Batak dimulai. Nama tokoh itu dikenal
dalam tradisi Batak sebagai si Raja Batak? Ikuti perjalanan timeline Nusantara untuk menjelajahi kisah legenda dan sejarah yang membentuk peradaban Nusantara ini.